Shin Tae-yong dibuat bingung, usai timnas Indonesia hajar Brunei Darussalam 7-0. Tae-yong menyatakan semua pemain timnas Indonesia tampil oke di pertandingan versus Brunei. Timnas Indonesia sukses menghajar Brunei Darussalam pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 di Stadion KLFA, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Usai pertandingan tersebut pelatih Shin Tae-yong dibuat bingung. Kebingungan Tae-yong karena ditanya soal evaluasi yang dilakukannya selepas laga kontra Brunei, ia mengaku anak asuhnya sudah bermain oke sesuai instruksi yang diberikannya. Kemenangan atas Brunei menjadi modal berharga timnas Indonesia untuk menghadapi Thailand. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya jujur bingung apa yang harus diperbaiki karena Brunei adalah lawan yang lebih lemah dari kami. Tapi mungkin satu hal yang diperbaiki adalah ketika mendapat peluang, harus bisa cetak lebih banyak gol, kata Shin Tae-yong. Selain itu, Tae-yong mengomentari pemain terbaik di laga versus Brunei. Menurutnya, semua pasukannya mengasih yang terbaik sehingga bisa menang telak. Untuk pemain terbaik lawan Brunei, menurut saya semua pemain layak mendapatkannya, ia menambahkan. Sebelumnya saat melawan Kamboja, Shin juga menyoroti lini depan. Pasalnya sejumlah peluang tercipta, tetapi tidak bisa diselesaikan para pemain depan. Ini membuat Shin marah. Itu mengapa Shin Tae-yong menurunkan semua penyerangnya saat melawan Brunei, harapannya pemain-pemain ini mendapat kepercayaan diri dan atmosfer pertandingan sehingga tampil maksimal melawan Thailand. Dari 4 striker yang dipanggil Shin Tae-yong, hanya tinggal Muhammad Rafli yang belum mencetak gol. Adapun winger atau penyerang sayap yang belum mencatatkan namanya di papan skor adalah Sadil Ramdhani. Pertama-tama, saya ucapkan selamat walau laga pertama ini kami jalani dengan sangat sulit, ujar Shin Tae-yong. Terus terang, saya sangat menyayangkan dan performa pemain di lapangan membuat saya marah. Saya marah saat meeting setelah pertandingan. Saya tegaskan ke depan, semua pemain harus tampil lebih bagus, ujar Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, kekhawatiran dari permainan timnas Indonesia pada laga pertama Piala AFF 2022 ini terbukti. Kembali lagi saya katakan, terima kasih atas kemenangan ini, tutur Shin Tae-yong. Tetapi, saya marah karena anak-anak enggak bisa menunjukkan pemain yang seru ke fans yang mendukung kami. Satu lagi, saya marah karena timnas Indonesia pada laga ini tak bisa banyak mencetak gol, tegas Shin Tae-yong. Indonesia main kejam, Brunei Darussalam jadi bulan-bulanan 7-0. Diwarnai gol cantik Spasojevic dan aksi para pemain pengganti, Indonesia mengamuk di KLFA Stadium, dengan menggunduli Brunei 7 gol tanpa respons. Indonesia masih sempurna di Piala AFF 2022 dengan kali ini memberondong gawang Brunei 7 gol tanpa ampun di matchday 2. Setelah meraba-raba pertahanan sang lawan, pasukan Garuda membuka keran gol mereka di menit ke-20 melalui tembakan first time Syahrian Abimanyu. 4 menit sebelum turun minum, Dendi Sulistiawan menuntaskan kemelut di mulut gawang untuk jadi gol kedua. Selepas interval, Egy Maulana Fikri mencetak gol keduanya di turnamen edisi ini lewat sundulan, lagi-lagi dari skenario yang sama dengan memaksimalkan crossing di sisi kiri. Spasojevic tak ketinggalan mencatatkan namanya di papan skor via gol Bekil Indah di menit ke-60. Pengganti Spasojevic, Ramadan Sananta, 8 menit kemudian menambah penderitaan Brunei. 4 menit jelang laga bubar, giliran dua pemain pengganti lainnya, Mark Klok, yang menempatkan bola datar tepat sasaran sebelum ditutup oleh sundulan maut Yakub Sayuri. Ujian sesungguhnya Indonesia datang saat melawan juara bertahan Thailand, yang berlangsung pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Laga ini sekaligus jadi ajang revans tim Merah Putih setelah kekalahan menyakitkan di final edisi lalu. Timnas Thailand merebut kemenangan keduanya di Piala AFF 2022. Gajah Perang menggilas Filipina 4-0 dan kukuh di puncak klasemen sementara Grup A. Thailand vs Filipina menjadi sajian laga Grup A yang berlangsung Thammasat Stadium pada Senin malam tanggal 26 Desember tahun 2022. Tim tuan rumah langsung membuka skor ketika laga baru berjalan 3 menit, Terasil Dangda membobol gawang Filipina dengan bola tandukannya, memaksimalkan asis Tiraton Gunmatan. Dangda mencetak brace 4 menit sebelum turun minum. Striker 34 tahun itu merobek gawang yang dikawal Julian Schwarzer dari eksekusi penalti. Thailand memimpin 2-0 di babak pertama. Thailand mencetak gol ketiga pada menit ke-57. Adisa Kraison menceploskan bola tap-in dari umpan tarik Terasil Dangda. Subhanan Berirat menambah gol bagi Thailand 6 menit berselang, skor 4-0 untuk Gajah Perang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Thailand kukuh di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin.
Timnas Indonesia menempel ketat di bawahnya dengan poin yang sama.